Kelihatan ininya, screen-nya? Kelihatan. Oke. Ulang ya. Jesus Christ. Oke. Halo Tajehao, apa kabar semuanya? Oke, malam ini kita akan belajar salah satu partikel yang digunakan dalam bahasa Mandarin, yaitu partikel te. Tapi sebelumnya, persilakan saya memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Juliana M. Siregar. Saya dari jurusan Bahasa Mandarin Universitas Sumatera Utara, Stambuk 2017. Nah, oke, langsung aja ya, kita masuk ke materinya. Oke. Partikel te ini adalah partikel yang cukup banyak penggunaannya dalam bahasa Mandarin. Nah, ada 3 te. Yang pertama, te yang biasa kita jumpai di buku-buku. Terus te yang kedua yang ini ya, yang pakai radikal tanah. Terus ada te yang ketiga yang dia pakai radikal zi. Nah, apa itu fungsi partikel te dalam bahasa Mandarin? Ternyata fungsinya itu adalah untuk menghubungkan deskripsi ke dalam kata yang berbeda, atau bisa dibilang ini untuk mendeskripsikan suatu hal. Nah, misalkan Lili de toufa hen chang, artinya rambut Lili sangat panjang. Artinya di sini si Lili ini dideskripsikan sebagai seorang perempuan yang rambutnya panjang. Oke, paham ya? Oke, selanjutnya kita masuk ke tipe penggunaan te. Ada tipe yang pertama yaitu deskripsi plus te plus mingzi. Di sini mingzi maksudnya kata benda. Tipe yang kedua ada deskripsi plus te plus tongzi. Nah, tipe yang ketiga ada tongzi plus te plus deskripsi. Nah, tipe yang kedua sama tipe yang ketiga ini sebenarnya hampir sama dan fungsinya pun nanti akan sama, cuma dia di formulanya urutannya berbeda. Oke. Tipe yang pertama, deskripsi plus te plus mingzi. Nah, deskripsi di sini berupa noun, kata kerja, singrongse atau adjektif, dan fenju atau kalimat. Nah, kalau kita pakai rumus yang ini akan mempunyai 3 arti. Te-nya di sini akan mempunyai 3 arti. Arti yang pertama itu menyatakan kepunyaan atau disubstitusikan dengan kata nya. Contoh ya, contoh yang pertama. Papa tetan kau, artinya kuenya ayah. Ini papa, ayah, tan kau, ini kue. Berarti di sini partikel te yang ini menghubungkan noun yang di depan si bapak ini dengan noun yang di belakang kue ini. Artinya kuenya ayah, kue punya ayah. Oke, contoh yang kedua, Zhongguo de Dankao. Kuenya Cina atau kue milik Cina. Nah, ini Zhongguo negeri Cina. Ini Dankao ini kue sama seperti yang di atas ya. Oke, untuk fungsi yang kedua dia berfungsi untuk menyatakan sifat, disubstitusikan dengan kata yang. Contohnya, Piaoliang de Dankao artinya kue yang cantik. Piaoliang di sini adalah kata sifat yang artinya cantik ya. Di sini Dankao kue. Te yang di sini akan menghubungkan kata sifat yang di depan ini dengan kata benda yang di belakang. Jadi artinya kue yang cantik. Nah, dia terbalik ya dalam di pentranslatannya. Oke, contoh yang kedua, hao zi de dankao artinya kue yang enak dimakan. Nah, untuk contoh yang ketiga, fungsi yang ketiga ini mempunyai arti yang atau dari. Nah, contoh yang pertama, Zhongguo Gongsi de Wang Xiaojie artinya nona Wang yang dari perusahaan Cina. Terus contoh yang kedua, Yinni Gongsi de Lin Xiansheng artinya Tuan Lin yang berasal dari perusahaan Cina. Oke, saya rasa paham ya untuk tipe yang pertama. Oke, ini kita masuk ke tipe yang kedua. Tipe yang kedua penggunaan te yang ini ya. Nah, di sini deskripsi berupa kata sifat atau singrongse dan berfungsi sebagai adverb yang artinya dengan.
Sehingga bisa dirumuskan sing rong si plus te plus dong zi atau kata sifat plus te plus kata kerja. Nah, contoh yang pertama, kao xing de zi artinya makan dengan senang. Di sini kao xing itu kata sifat, yang zi itu makan. Terus kemudian contoh yang kedua di bawahnya man man de zi artinya makan dengan pelan. Man man itu pelan ya. Jadi memang di sini fungsinya adalah sebagai adverb gitu. Menerangkan kata kerjanya itu. Oke, kita masuk ke tipe yang ketiga. Nah, tipe yang ketiga ini seperti yang saya bilang di awal tadi, fungsinya sama sebagai adverb, tapi urutan formulanya berbeda. Dia diawali dulu dengan kata kerja, kemudian diakhiri dengan deskripsi. Oke, contohnya, 吃得高兴, makan dengan senang. Kemudian contoh yang kedua, 跑得快, lari dengan cepat. Nah, jadi di sini dia sedikit berubah urutannya dibandingkan tipe yang kedua tadi. Oke, saya rasa itu yang saya bisa ajarkan tentang penggunaan partikel te dalam bahasa Mandarin malam ini. Semoga teman-teman semua bisa paham ya. Oke, kalau misalkan nanti ingin tanya lebih lanjut, boleh tanya saya.